Ratusan pedagang di Lombok Timur deklarasi dukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Petani melon di Desa Lingsar, Lombok Barat terancam gagal panen. Halo pemirsa, selain dua informasi tadi, masih banyak ragam informasi lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB. Ratusan pedagang di Lombok Timur deklarasi dukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena pasangan Ganjar Mahfud dinilai sosok pemimpin merakyat dan peduli dengan pedagang kecil. Ratusan pedagang cilok deklarasikan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud di Desa Kesik, Kecamatan Masbage, Lombok Timur. Para pedagang cilok ini mendapat bantuan berupa kompor dari relawan Ganjar NTB untuk mendukung kelancaran usaha mereka. Mereka menilai pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan yang tepat memimpin Indonesia karena sosok pemimpin yang merakyat dan peduli pedagang kecil. Ratusan pedagang cilok ini berkomitmen mendukung dan bergerak merebut simpati masyarakat untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 mendatang. Menurut kami, Bapak Ganjar dan Mahfud MD ini adalah sosok yang merakyat, yang memperhatikan masyarakat kecil, khususnya kami para pedagang cilok. Ganjar Mahfud sangat peduli dengan mereka, sesuai dengan foto mereka dekat dengan wong cilik, dan hari ini mereka buktikan. Dukungan ratusan pedagang cilok di Lombok Timur ini semakin memperkuat basis kekuatan Ganjar Mahfud untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Petani melon di Desa Lingsar, Lombok Barat terancam gagal panen karena dihantam cuaca buruk dan angin kencang. Sebanyak 4.000 batang pohon melon siap panen di Desa Gegelang, Lingsar, Lombok Barat rusak diterjang angin akibat dampak cuaca buruk. Tanaman melon ditanam di atas lahan seluas 6.000 meter persegi itu dipastikan terancam gagal panen karena akar batang tanaman pohon melon mengering dan rusak setelah diterjang angin kencang dan diguyur hujan lebat. Salah satu petani melon menuturkan kerugian yang dialami sebesar 35 juta rupiah dari modal biaya tanam melon. Kemarin kan ada bencana alam, kemarin angin puting kemarin. Makanya kita bilang apa? Namanya musibah. Ya mudah-mudahan bisa selamat lah. Tapi ya kita serahkan aja yang sama yang ada. Petani berharap adanya perhatian berupa bantuan dari Dinas Pertanian setempat agar para petani melanjutkan pertanian mereka di tengah bencana yang menerjang pertanian di Lombok Barat. Saat ini intensitas hujan di Lombok Barat meningkat sehingga petani harus mengatur pola tanam dan menentukan jenis tanaman pada musim penghujan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Petani cabai di Lombok Barat merasa was-was karena tanaman cabai mereka mati dan layu akibat diterjang hujan lebat. Harga cabai rawit di Lombok Barat masih tinggi. Pemicunya karena pasokan cabai rawit dari petani mengalami penurunan usai tanaman mereka mengalami kerusakan akibat curah hujan yang masih tinggi. Salah seorang petani cabai di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Sudin menuturkan saat ini harga cabai rawit merah tembus Rp60.000 hingga Rp65.000 per kg di pasaran. Namun para petani belum merasakan di tengah kenaikan harga cabai, pasalnya di musim penghujan saat ini panen tanaman cabai lebih sedikit karena cabai mereka diserang penyakit. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah sulitnya mencari pupuk yang harganya murah. Mereka juga harus menebus pestisida yang harganya kian melambung karena banyak yang membutuhkan. Curah hujan yang masih tinggi memang mengakibatkan panennya berkurang. Beberapa tanaman cabai di lahannya terlihat layu
dan beberapa saat kemudian mengering karena membusuk. Dia rusak serang hama berarti Bu. Kering gitu ya? Enggak. Yang maksudnya yang kering batangnya buahnya sebelah itu ya? Nah, ya, ini udah nih contohnya nih. Yang kayak gini. Ya, Jualnya kita berapa? dengar. Ibu jual berapa? Kadang kita diambilkan itu berapa ya? 65 tadi. 65. 60. Tapi masih rugi ya dengan kos produksi ya? Karena hama ini. Tingginya intensitas hujan beberapa hari ini berpengaruh terhadap rusaknya tanaman cabai petani. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. DPRD Lombok Tengah soroti persoalan honorer dan bangunan sekolah rusak yang belum tuntas dan mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk mengembangkan inovasi dan ide baru di dunia pendidikan. Persoalan honorer bangunan sekolah rusak yang belum tuntas jadi sorotan DPRD Lombok Tengah. Salah satu anggota Dewan Lombok Tengah Lege Warman, Dewan menilai Dinas Pendidikan belum melakukan inovasi dan kreasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lombok Tengah. Hal ini pun berdampak pada minat dan SDM Lombok Tengah yang masih kurang. Pasalnya tiap ajaran baru, peminat siswa baru untuk bersekolah di sekolah negeri terus berkurang, sehingga Dewan mendorong agar Dinas Pendidikan Lombok Tengah memunculkan ide-ide baru. Kreasi untuk meningkatkan pendidikan itu belum ada. Itu penting tidak ada inovasi supaya mungkin mencegah terjadinya itu? Harus ada. Sehingga kita berharap kepala dinas di semua kalangan ini harus punya ide-ide baru sebenarnya. Selain mutu pendidikan yang kurang, persoalan pendidikan yang lama menjadi sorotan, yaitu terkait nasib guru honorer yang belum jelas. Setidaknya ribuan guru honorer hingga kini masih mempertanyakan nasib mereka ke pemerintah daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Di tengah keterbatasan, para siswa sekolah luar biasa di Lombok Timur antusias berlatih mengasah kemampuannya. Program ini sebagai upaya pihak sekolah untuk menciptakan lulusan yang siap kerja dan mandiri. Di tengah keterbatasan, para siswa SLB Negeri 2 Lombok Timur antusias berlatih mengasah kemampuannya di bidang pertukangan. Meski produk aksesoris rumah karya siswa SLB ini belum dipasarkan, tapi para siswa sudah telaten hingga menghasilkan produk berkualitas. Di SLB ini ada 6 bidang vokasi yang tersedia, mulai dari menjahit, tata boga, tata busana, hingga pertukangan. Sebagian hasil produk hasil karya siswa sudah mulai dipasarkan secara luas. Pendidikan vokasi bagi siswa SLB sebagai upaya untuk melahirkan lulusan siap kerja dan mandiri. Hasil dari anak-anak kita bisa lihat, sudah mulai terlihat hasil-hasil. Kan kabarnya mereka melakukan magang juga, seperti apa ya? Ya, itu upaya yang kami lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas dari anak didik kami dengan cara memagangkan siswa. Terakhir Pak Kepala, harapannya ke depan seperti apa? Ya, itu yang kami harapkan, jadi peningkatan kualitas dan anak-anak yang di SLB ini memiliki keterampilan dan keterampilan yang dimiliki itu diakui secara nasional. Siswa yang sudah dinyatakan lulus di sekolah ini akan diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Dinas Pariwisata NTB targetkan ribuan crosser se-Indonesia ikut ambil bagian di event motocross Lombok Sumbawa pada pertengahan November mendatang. Untuk perjalanan sebanyak 3.000 crosser akan ikut ambil bagian meramaikan motocross pada 19 hingga 26 November 2023. Para pembalap akan melakukan terabas keliling di Pulau Lombok dan Sumbawa. Para crosser pun mengapresiasi kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia itu. Tidak hanya antusias terhadap kegiatan motocross ini, para crosser mengaku antusias untuk melihat secara langsung keindahan Pulau Lombok dan Sumbawa. Nah, harapannya banyak peserta-peserta dari 4 kota ini, dan bukan saja dari 4 kota tempat kita kick off ini, dari seluruh Nusantara, luar Jawa pun kami berharap banyak datang ke Lombok. Nah, apalagi ini sekarang ini kegiatan ini bukan saja cross yang kita laksanakan. Itu kan kegiatan cross itu kan puncak acara. Nah, sebelum tanggal 24 itu kan dari tanggal 17 itu kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ada lomba e-sport ya, ada touring mengelilingi destinasi wisata di Pulau Lombok. Ada trabas ya, para peserta trabaser itu kita undang dari seluruh Nusantara, bahkan dari Jogja. Kemarin di Jakarta kita kick off, Bandung ya sudah. Harapannya mereka rame-rame datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pemda NTB berharap kegiatan ini sebagai pendukung di sektor pariwisata, sehingga kunjungan wisatawan meningkat ke Provinsi NTB. Dari Yogyakarta, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjika Karamai. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain sensasi memetik stroberi di agrowisata stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang. Penasaran? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya. Tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya.
Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Ketua DPD Partai Demokrat NTB lantik PAC Partai Demokrat se-Kota Mataram. Pelantikan ini sebagai upaya untuk merapikan organisasi partai berlambang Mersi ini menjelang pemilu 2024. Pelantikan pengurus anak cabang Partai Demokrat se-Kota Mataram dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman. Iju panggilan akrab petinggi partai berlambang Mersi di NTB ini melantik pengurus PAC Partai Demokrat se-Kota Mataram. Ketua DPD Demokrat NTB mengapresiasi DPC Partai Demokrat Kota Mataram yang telah membantu kepengurusan hingga tingkat ranting dan langkah ini agar diikuti oleh 9 DPC Partai Demokrat lainnya di NTB. Pelantikan sampai dengan tingkat anak ranting dalam rangka untuk mempersiapkan kemenangan Partai Demokrat di 2024 dan kemenangan Prabowo Gibran tentunya. Tentunya target ke depan adalah memenangkan Partai Demokrat khususnya di Ketua Mataram, dan insya Allah ketua-ketua DPC ini adalah 75%-nya adalah komunitas milenial dan ini menjadi gebrakan untuk merebut hati rakyat. Pelantikan PAC Partai Demokrat sebagai upaya untuk merapikan organisasi jelang pemilu 2024. Demokrat menargetkan sebagai partai pemenang pemilu dan sesuai arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Itulah ragam informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila pamit undur diri dan sampai jumpa.